Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Jumat 9 Februari 2024 bersama saya Rizky Junado Sandi. Dan saya Lugiana Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Selain itu saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Libur panjang penumpang Bandara Internasional Minangkabau sepi. 71 TPS di Kabupaten Pasaman tanpa jaringan internet. Saudara, mengawali informasi Sumatera Barat hari ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman menangkap seorang pelaku penipuan yang menggunakan uang palsu untuk membeli motor di Kecamatan Batang Anai. Uang palsu itu sengaja digunakan pelaku untuk bisa mendapatkan motor impiannya. Inilah pelaku yang melakukan penipuan terhadap korbannya dengan membeli motor korbannya dengan uang palsu. Pelaku yang nekat membeli motor impiannya dengan uang palsu ini berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman di rumahnya. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa 1 unit motor dan uang palsu berjumlah belasan juta rupiah. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan pelaku berhasil ditangkap setelah masuknya laporan ke Polres Padang Pariaman. Berbekal dari laporan tersebut, petugas langsung bergerak dan beberapa hari kemudian pelaku ditemukan dan langsung ditangkap. Dari pengakuan pelaku, ia nekat melakukan penipuan karena ingin memiliki motor yang sangat diimpikannya. Sehingga ia memberanikan diri untuk menipu korbannya dengan uang palsu. Uang yang berjumlah belasan juta itu adalah uang mainan yang hingga kini belum diketahui dari mana ia dapatkan. Namun dari pengakuannya, uang mainan itu baru kali ini digunakan untuk mengelabui korbannya. Dia menggunakan uang mainan, ya, uang mainan yang benar-benar mainan nampak sekali yang ada di dalam tas. Dia mengelabui korban dengan cara datang ke rumah, kemudian meyakinkan korban dengan setumpuk uang, baru dia coba, dia test drive, keluar dan kagak kembali. Pertemuan mereka itu diawali dari penjualan di marketplace, ya, marketplace, kemudian dia kontak, kali komunikasi datang, hingga akhirnya kendaraan itu tidak kembali lagi. Dan baru melapor ke Polres dan alhamdulillah berhasil kita amankan. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap maraknya penipuan, terutama harus mengenali uang saat melakukan jual beli dengan orang yang belum dikenal. Dari Padang Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, di momen libur panjang saat ini, jumlah penumpang di Bandara Internasional Minangkabau menurun jika dibandingkan dengan kondisi normal. Pihak bandara tidak mengetahui penyebab pasti kondisi ini, namun peningkatan penerbangan akan terjadi jika adanya jadwal penerbangan jemaah umroh. Musim libur panjang di momen Isra Mi'raj dan Imlek tahun 2024 tidak berdampak signifikan terhadap jumlah penumpang di Bandara Internasional Minangkabau. OIC Bandara Internasional Minangkabau Mahesa mengatakan, meski libur panjang sejak hari Kamis kemarin, kondisi penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau masih normal, bahkan cenderung sepi dari kondisi biasanya. Tercatat hari ini pergerakan penumpang di Bandara Internasional sekitar 5 hingga 6.000 penumpang, dengan jumlah penerbangan normal sebanyak 38 penerbangan tanpa adanya penerbangan internasional. Mahesa menambahkan peningkatan penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau hanya terjadi saat adanya jadwal penerbangan jemaah umroh. Sementara itu, Angkasa Pura II memastikan mobilitas dan layanan penumpang saat ini di Bandara Internasional Minangkabau berjalan lancar tanpa ada kendala. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kunjungan wisatawan ke Pantai Padang beberapa hari ini mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kendaraan dari luar Sumatera Barat yang parkir di sepanjang Pantai Padang. Libur Isra Mi'raj dan Imlek tahun ini dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berkunjung ke beberapa objek wisata di Kota Padang. Salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan adalah Pantai Padang. Umumnya masyarakat yang berkunjung ke pantai ini berasal dari luar Sumatera Barat seperti Pekanbaru, Jambi, Palembang, Medan, dan Bengkulu. Dipilihnya Pantai Padang menjadi destinasi oleh sebagian pengunjung karena ingin melihat keaslian pantai yang jarang dapat dilihat di daerah asalnya. Selain itu, berwisata ke pantai merupakan satu kebahagiaan tersendiri, terlebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang tidak memiliki pantai.
Salah seorang wisatawan asal Jambi, Mayarudin, berharap tempat kuliner di Pantai Padang lebih banyak lagi, sehingga wisatawan dapat bisa memilih kuliner yang sesuai dengan selera mereka. Satu juga ya, kelebihan di Sumatera Barat banyak pantai sih. Jadi untuk alam lebih enak juga di sini. Warga juga bisa gitu kan. Dibanding kota-kota yang lain kan, kalau kota besar juga jarang juga yang ke pantai kan Bang. Palingan khusus Sumatera kan paling banyak Sumatera Barat gitu. Itu sih yang lebih pentingnya di sini. Lebih nyaman di sini sih. Kalau menurut saya sih untuk warga lokal di sini cukup bagus ya. Cuman memang kurangnya itu untuk makanan. Jadi harapkan kalau untuk warga yang berjualan di sini standby dari pagi. Karena kalau bagi saya itu kalau makanan di pagi kurang. Jadi lebih banyak UMKM-nya di sini. Sementara itu, wisatawan berharap pemerintah Kota Padang dapat melengkapi sarana dan prasarana pendukung di objek wisata Pantai Padang ini agar wisatawan dapat lebih betah berkunjung ke Pantai Padang. Nur Kalbi, Jun Satika, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, tingkat hunian hotel beberapa hari ini di Kota Padang mengalami peningkatan sekitar 20% dibanding hari biasa. Peningkatan ini diperkirakan bertepatannya libur Isra Mi'raj dan Imlek di awal bulan ini. Biasanya tingkat hunian atau okupasi hotel di Kota Padang hanya sekitar 50%. Namun, libur 4 hari ini, okupasi hotel di Kota Padang meningkat sekitar 20% dibanding hari biasa. Menurut GM Pangeran Hotel Sudjoko, umumnya pengunjung hotel berasal dari luar Sumatera Barat seperti Pekanbaru, Medan, dan Jambi, serta dari beberapa kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat. Pengunjung yang menginap di hotel umumnya bersama keluarga, sehingga membutuhkan tambahan tempat tidur. Selain karena libur Isra Mi'raj, Imlek, dan cuti bersama, meningkatnya hunian hotel ini juga karena adanya beberapa instansi dan lembaga yang mengadakan kegiatan BIMTEK yang menggunakan fasilitas hotel. Secara okupansi persentase bagus. Bagusnya dalam arti kata yang biasa kita 50%, sekarang bisa menjadi 70%, ada kenaikan 20%. Tamunya itu walk-in guest. Walk-in guest itu tamu yang mendadak, tidak booking, dia langsung go aja. Tapi ada juga yang booking melalui OTA maupun yang lainnya. Nah, di sini saya lihat semua, kebetulan pagi ini saya incas, dan kemarin libur, hari ini juga libur juga. Nggak libur, cuman keluarga. Saya lihat keluarga yang sarapan dan yang berenang itu sangat banyak. Nah, tapi kita udah siap semuanya, pelayanan, produk maupun servisnya kita siapkan. Sementara, okupasi hotel ini diperkirakan akan kembali normal usai libur dan cuti bersama, karena masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa. Namun, okupasi hotel biasanya akan kembali meningkat di bulan Juli hingga akhir tahun. Nur Kalbi, Joni Satika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda pariwara berikut, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya, di antaranya tentang cuaca tidak menentu, harga gabah naik. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bagi tanggapan PT Cuaca bagus. Abu yang bahannya pagi tadi? Sama Pak Mai, Pak Mai. Apa lah? Kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan? Setuju Pak? Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini? Iya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Maya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda. Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin.
perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali di Sumatera Barat hari ini. Saudara, guna meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai merancang retribusi sampah. Jika peraturan daerah telah keluar, kedepannya petugas juru pungut pelayanan retribusi sampah akan melakukan pemungutan ke setiap rumah maupun toko warga. Realisasi capaian sampah yang dihasilkan di ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 12 ton sampah setiap harinya, atau sekitar 4.320 ton sampah setiap tahunnya. Selama ini sampah-sampah tersebut diangkut oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup menuju tempat pembuangan sementara atau TPS di SP2 dengan daya tampung kontainer sebanyak 20 ton setiap hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, Elisa Siriparang, mengatakan peraturan daerah atau peraturan bupati terkait retribusi sampah masih dalam proses. Dan hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi di Badan Keuangan Daerah atas draft retribusi sampah yang telah diusulkan. Rencananya rumah warga yang akan dikenakan tarif retribusi sampah Rp15.000 dan toko Rp50.000 per bulan.
Jika peraturan daerah telah keluar, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Perda retribusi sampah rencananya akan dijalankan pada tahun depan setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan mengarahkan petugas juru pungut layanan retribusi sampah di tingkat kecamatan dari rumah ke rumah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Ada yang memungut mungkin di kecamatan, ada yang memungut di kecamatan, ya kan. Di sini juga ada di tingkat kecamatan. Kalau kita kan hanya memberikan draft untuk distribusi. Lalu yang memungut mungkin mungkin tingkat kecamatan. Ya, lalu itu sumber pendapatan asli daerah kita kirimkan ke BKD. Elsia menambahkan terkait keberadaan tempat pembuangan akhir di Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga saat ini belum tersedia karena terkendala anggaran. Meski demikian, pengajuan dokumen TPA di Dusun Berkat telah rampung. Selanjutnya seluruh camat dihimbau untuk mencari solusi tempat pembuangan sementara di wilayah masing-masing sehingga tidak ada kendala ke depannya. Diharapkan dengan berjalannya pungutan retribusi sampah dapat menambah sumber pendapatan asli daerah ke depannya. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, cuaca yang tak menentu sejak awal Januari lalu hingga saat ini menyebabkan harga beli gabah di tingkat penggiling padi mengalami kenaikan. Jika biasanya harga beli gabah atau padi jenis anak daro hanya Rp7.500, saat ini mencapai harga Rp8.000 hingga Rp8.500 per kilogramnya. Pemilik penggilingan padi menyebutkan jika hujan terus terjadi, harga diperkirakan akan terus naik dan gabah akan sulit didapat. Selain serangan hama tikus yang menyebabkan terjadinya gagal panen dan berakibat kurangnya pasokan gabah atau padi kepada penggilingan, cuaca tak menentu juga mengakibatkan kurangnya pasokan serta harga beli gabah yang mengalami kenaikan. Saat ini kenaikan harga gabah masih terbilang normal, yakni mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Namun jika cuaca terus hujan dan hama terus menyerang tanaman padi yang berakibat hasil panen menurun, kenaikan akan terus terjadi dan pasokan padi berkurang. Meski jumlah padi yang digiling tersebut belum mengalami penurunan yang signifikan, yakni hanya berkurang ratusan kilogram per minggunya, jumlah itu akan terus bertambah jika hujan terus turun. Saat cuaca panas per minggunya pemilik heller bisa melakukan penggilingan padi mencapai 5 ton, namun saat ini sedikit berkurang. Agak naik di waktu hujan loh. Biasanya pembelian ibu 7,5, kini 8.000. 2 bulan kurang 5 ton seminggu. Sementara terkait suplai gabah atau padi, selain dibeli dari petani yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, juga didatangkan dari Kabupaten Tanah Datar. Stok gabah atau padi yang ada masih mencukupi untuk beberapa pekan ke depannya. Pemilik penggilingan padi berharap ke depannya cuaca bisa kembali normal, termasuk berharap pemerintah dapat memberikan bantuan dan solusi untuk mengatasi hama yang kerap dikeluhkan petani. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Lantamal 2 Padang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga Kota Padang di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Tarbizi Taher di Jalan Sultan Syahrir, Bukit Putus, Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut bentuk rasa syukur telah berdirinya Rumah Sakit TNI Angkatan Laut di Kota Padang. Ratusan warga Kota Padang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Tarbizi Taher di Jalan Sultan Syahrir, Bukit Putus, Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Tampak ratusan warga Kota Padang yang sebagian besar warga Teluk Bayur sekitarnya antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Dalam pemeriksaan kesehatan itu, tim kesehatan dari TNI AL melakukan pemeriksaan darah tinggi, tensi, dan menerima pemeriksaan keluhan kesehatan masyarakat yang datang. Selain itu, tim kesehatan juga memberikan penyuluhan kepada ibu anak untuk mengatasi kasus stunting, serta setiap warga yang selesai melakukan pemeriksaan kesehatannya mendapatkan sembako. Kadispen Lantamal 2 Padang Syahrul mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis itu dilakukan bentuk rasa syukur Lantamal 2 Padang karena telah berdirinya sebuah rumah sakit TNI Angkatan Laut yang nantinya bisa memberikan pelayanan kepada TNI dan masyarakat Sumatera Barat. Ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan kepada prajurit Lantamal 2, umumnya juga mungkin kepada TNI atau masyarakat
Sumatera Barat, khusus Kota Padang, dalam hal pelayanan kesehatan. Jadi diharapkan dengan adanya rumah sakit ini, tentu kita berharap terutama prajurit, masyarakat Sumatera Barat, khusus Kota Padang dapat terlayani dengan baik. Ayahanda kami, Laksda Purnawirawan Dr. Tarmis Taher, sebagai nama rumah sakit di Lantamal 2 Padang. Dan kami harapkan agar nama Dr. Tarmis Taher bisa menginspirasi seluruh staf dari Rumah Sakit Lantamal 2 untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, kepada masyarakat sekitar, kepada anggota dan keluarga besar TNI AL, dan juga untuk selalu memberikan layanan dengan standar yang unggul dan paripurna. Sementara itu, Rumah Sakit TNI AL Dr. Tarmizi Taher akan beroperasi setelah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam waktu dekat. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terangkum dalam segmen Cerdas Memilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pasaman mencatat sebanyak 71 tempat pemungutan suara di daerah tersebut tanpa jaringan internet sama sekali. Kemudian juga terdapat 6 TPS tanpa aliran listrik. Menjelang hari H pencoblosan, KPU Kabupaten Agam terus berupaya memetakan risiko yang akan dihadapi, baik berupa kendala saat pencoblosan, penghitungan ataupun pengiriman hasil ke aplikasi Sidalih. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memetakan TPS yang tidak terjangkau jaringan internet. Data KPU hingga hari kelima menjelang pemilihan terdapat 71 TPS tidak terjangkau jaringan internet sama sekali yang tersebar di 9 kecamatan. Kemudian juga terdapat 6 TPS tidak dialiri listrik. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Sulastri mengatakan, untuk puluhan TPS tanpa jaringan internet tersebut sudah didata KPU dan memang tidak bisa diakomodir dengan jaringan Wi-Fi ataupun lainnya. Sehingga untuk diupload hasil ke Sidalih akan mencari lokasi yang terjangkau jaringan internet. Sementara untuk TPS yang tidak dialiri jaringan listrik yang terdapat di 6 TPS di Kecamatan Mapatunggul Selatan, maka akan menggunakan genset dengan memanfaatkan genset dari instansi di daerah itu atau meminjam ke masyarakat setempat. Untuk di Kabupaten Pasaman, dari 941 TPS, ada 71 TPS yang tidak teraliri jaringan internet. Nanti upaya-upaya kita untuk pengiriman C-hasil gimana nih Bu ya? Baik, perlu diketahui untuk pengiriman C-hasil ini dilakukan ke dalam aplikasi yang dinamakan Sirekap. Sirekap ini terbagi menjadi dua, yaitu Sirekap online dan Sirekap offline. Tentu untuk TPS yang tidak ada jaringan, maka KPPS akan menggunakan aplikasi Sirekap mobile offline. Jadi nanti KPPS akan memotret C-hasil. Kemudian setelah selesai semua dipotret, maka akan disubmit dan itu terkunci. Kemudian langkah-langkahnya yang bisa dilakukan, KPPS bisa bergeser ke lokasi yang memiliki jaringan internet. Ini dikirimkan ke PPK melalui PPS, kemudian maka PPK dan PPS yang akan membantu penguploadan C-hasil ini ke dalam Sidalih online. KPU berharap tidak ada kendala berarti di hari pencoblosan nanti, meskipun terdapat sejumlah TPS tanpa jaringan internet, listrik, ataupun berada di daerah rawan bencana. KPU juga berharap masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pesta demokrasi tahun 2024 ini. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Logistik pemilu 2024 mulai didistribusikan ke tingkat kecamatan. Pergerakan logistik dimulai dari daerah sangat sulit sehingga distribusi logistik bisa tiba di lokasi TPS sebelum hari pemungutan suara.
Komisioner Divisi Sosdikli Panwas SDM KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Eki Butman mengatakan, proses distribusi logistik menuju tingkat kecamatan telah dimulai pada hari Kamis ke daerah sangat sulit, yaitu Kecamatan Siberut Barat, Siberut Utara, dan Pagai Selatan. Pergerakan logistik dari gudang KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menuju dermaga Tua Pejat hingga kecamatan dikawal oleh 2 personil pendamping di masing-masing kecamatan dan PAM TPS dari kepolisian secara melekat. Logistik pemilu dikemas menggunakan plastik guna mengantisipasi logistik tetap utuh dan tidak rusak akibat terkena genangan air saat musim hujan dan menyeberangi samudra. Sementara itu mobilisasi melalui jalur laut menggunakan speedboat ke masing-masing kecamatan. Logistik yang diterima PPK di kecamatan akan dilakukan ke PPS dan dikawal secara melekat oleh petugas kepolisian. Diharapkan logistik yang didistribusikan ke 367 TPS di Kabupaten Kepulauan Mentawai tiba tepat waktu, tepat sasaran, jumlah, dan kualitas. Sementara itu distribusi logistik ke daerah sulit di Kecamatan Siberut Tengah, Siberut Barat Daya, dan Pagai Utara didistribusikan pada hari ini. Daerah kategori sedang tanggal 10 Februari di Kecamatan Sipora Selatan, Siberut Selatan, dan Sikakap. Kemudian tanggal 12 Februari di Kecamatan Sipora Utara. 1 hari menjelang pemilu 2024, seluruh logistik ditargetkan telah tiba di masing-masing TPS. Harapannya bersama-sama tadi kita dengan Forkopimda dan keamanan dan Basarnas itu logistik ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas. Artinya harapan kita sampai ke TPS nanti logistiknya utuh, baik itu sisi kualitasnya, baik itu sisi jumlahnya, dan baik sasaran TPS yang betul-betul tepat. Diharapkan pergerakan logistik berjalan lancar dan aman, sehingga masyarakat dapat menyuarakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara untuk memilih calon pemimpin yang baik dan amanah, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memastikan intensifkan pengawasan pendistribusian logistik pemilu. Pengawasan dilakukan dari gudang KPU hingga ke gudang PPK hingga ke TPS. Bawaslu juga menyiagakan petugas PKD dan Panwaslu di lokasi TPS rawan. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terus mengintensifkan pengawasan pendistribusian logistik pemilu di Kabupaten Pasaman Barat. Bawaslu berupaya mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses pengepakan hingga sampai ke TPS. Jajaran Panwaslu di setiap kecamatan diminta siaga karena logistik pemilu dimulai sekitar tanggal 10 Februari menuju kecamatan sehingga perlu pengawasan bersama di setiap tahapan hingga di TPS. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Wanhar mengatakan Panwaslu dan PKD harus samakan persepsi dalam pengawasan distribusi logistik sehingga semua kebutuhan TPS di setiap PPK sesuai jumlah dan waktu, baik sarana dan kebutuhan di hari pelaksanaan pemungutan suara. Bawaslu juga memetakan lokasi dan TPS yang rawan, termasuk penebalan personil dari Panwaslu atau PKD di TPS tersebut agar pengawasan bisa lebih maksimal dan mencegah berbagai potensi pelanggaran pemilu nanti. Tim Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap distribusi C6 atau undangan memilih agar hak semua pemilih bisa diakomodir dan bisa menyalurkan hak suaranya ke TPS nantinya serta menjaga hak pilih semua warga. Berdasarkan dengan hasil koordinasi kita dengan kawan-kawan di KPU Kabupaten Pasaman Barat terkait dengan pendistribusian logistik pemilu tahun 2024, itu akan didahulukan dulu di bagian utara, termasuk dari 11 kecamatan itu mungkin didahulukan dulu di daerah Dapil 4, kecamatan Sungai Premas, Ranah Batahan, dan kecamatan Koto Balika. Itu direncanakan kawan-kawan dari KPU itu di tanggal 10. Kemudian sisanya nanti tentu berlanjut tanggal 11 sampai 12 kemungkinan. Bawaslu meminta jajaran bisa bekerja sama dalam pengawasan pemilu di lapangan, termasuk logistik di tingkat TPS serta pengawasan hingga proses pungut dan hitung suara pemilu. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, KPU Sumatera Barat meningkatkan pemilih agar membawa dokumen C pemberitahuan dan memperlihatkan KTP elektronik saat datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Sementara itu, saudara, bagi pemilih yang menggunakan KTP elektronik dapat diperlihatkan kepada KPPS pada hari pemungutan suara, baik dalam bentuk digital, fotokopi maupun di smartphone. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat mengingatkan pemilih pada pemilu serentak tahun 2024 agar membawa KTP elektronik ke TPS. Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sumatera Barat Ori Satifah Syakban mengatakan, sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pungut hitung pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap atau DPT dapat menggunakan hak pilih di TPS-nya dengan membawa dokumen C pemberitahuan dan memperlihatkan KTP elektronik kepada KPPS. Untuk pemilih pindahan yang tercatat pada daftar pemilih tambahan atau DPTB dapat menggunakan hak pilih dengan menyerahkan dokumen A pindah memilih serta memperlihatkan KTP elektronik. KPU menghimbau agar pemilih kategori DPTB disarankan datang menggunakan hak pilih pada pukul 11 hingga 11:59. Meski demikian, kedatangan pemilih DPT ataupun DPTB di luar jam kedatangan yang sudah diatur, KPPS tetap wajib melayani. Sementara bagi pemilih yang belum masuk DPT dan DPTB dapat menggunakan hak pilih hanya dengan membawa KTP elektronik ke TPS sebagai pemilih daftar pemilih khusus dan hanya bisa dilayani di rentang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Daftar pemilih khusus hanya dapat dilayani di TPS dalam nagari atau desa dan kelurahan sesuai alamat yang tertera di KTP elektronik pemilih sepanjang surat suara masih tersedia. Pemilih yang menggunakan KTP elektronik dapat diperlihatkan kepada KPPS pada hari pemungutan suara dalam bentuk digital, fotokopi, dan foto di smartphone. Masyarakat pemilih kita pada hari pemungutan dan penghitungan suara wajib membawa KTP elektronik, termasuk juga membawa C pemberitahuan bagi pemilih DPT, juga membawa dokumen A pindah memilih bagi pemilih yang pindah memilih. Nah, bagi masyarakat yang belum terdaftar di dalam DPT ataupun di dalam DPTB, masyarakat boleh hanya membawa KTP elektronik saja. Nah, sebagai catatan, KTP elektronik ini pada saat sekarang ini kan sesuai dengan kemajuan zaman, masyarakat juga boleh memperlihatkan kepada KPPS pada hari pemungutan suara itu KTP digital. Atau mungkin fotokopi KTP, atau ada yang senang foto KTP, difoto pakai HP dilihatkan, itu boleh, silahkan. Jika KTP elektronik belum siap, pemilih dapat memperlihatkan surat keterangan perekaman atau identitas kependudukan yang memuat foto, nama, dan NIK pemilih yang telah diterbitkan oleh Disduk Capil. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jajaran KPU Agam mulai melalui kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mulai membagikan C pemberitahuan ke masyarakat. Selain warga yang telah masuk dalam data pemilih tetap, juga warga yang masuk ke data pindah memilih. Beginilah aktivitas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di TPS 10 Jorong Bancah, Nagari Baninjau, Kabupaten Agam. 7 orang KPPS dikawal salah seorang pengawas TPS agar proses penyerahan C pemberitahuan KPU berjalan lancar sesuai aturan. Penyerahan model C pemberitahuan KPU ini terkait hari pencoblosan kepada warga pemilih. Dan penyerahan surat pemberitahuan itu dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Agam. Asril, Ketua KPPS 10 Nagari Maninjau, mengatakan penyerahan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih berlangsung serentak hari ini. Khusus di TPS 10, jumlah data pemilih tetap atau DPT berjumlah 294 jiwa. Target penuntasan penyerahan surat pemberitahuan ini diharapkan tuntas hari ini. Pada saat penyerahan model C pemberitahuan KPU ini, pemilih diwajibkan membawa KTP untuk dapat mencocokkan data pemilih yang ada dimiliki KPU Agam. Lebih kurang PPS jumlahnya 200 lebih, 200. Jadi kami targetkan insya Allah kalau tidak selesai ini sampai besok. Sampai besok? Ya, insya Allah 2 hari lah. Bagaimana, ada kendala Pak? Alhamdulillah sampai saat sekarang belum ada kendala yang ditemukan. Nah itu. Lokasi kita? Lokasi kita ini sekarang di Bancah, Jorong Bancah, ke Nagari Maninjau. Jadi kita ini dari KPPS 10. Di sini ada KPPS-nya 2,
TPS-nya 2, TPS 09 dan TPS 010. Asril menambahkan pihaknya mengajak semua warga tokoh masyarakat untuk berperan aktif mensukseskan pemilu 2024 ini. Terutama mengawal dan saling mengingatkan agar proses tahapan pemilu 2024 dapat berjalan jujur, adil, aman, dan damai. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Payakumbuh melalui KPPS mulai membagikan C-formulir yang merupakan undangan untuk memilih dalam pemilu yang akan digelar 14 Februari mendatang. Dalam pembagian C-formulir itu, KPPS turut didampingi pengawas pemilu. Surat pemberitahuan pemungutan suara mulai dibagikan KPPS 2 di Kelurahan Tigokoto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara. Satu persatu rumah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih didatangi petugas KPPS yang juga diawasi pengawas pemilu. Sebelum door-to-door membagikan formulir C untuk memilih kepada masyarakat, KPPS melakukan pengelompokan formulir C sesuai kartu keluarga sehingga pembagian lebih mudah dilakukan. Saat mendatangi rumah masyarakat, petugas KPPS mengaku terbantu dengan adanya hari libur saat ini, sebab sebagian besar masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih yang akan dibagikan formulir pemberitahuan berada di rumah. Kami sudah mulai membagikan formulir C pemberitahuan tadi jam 9.30, dimulai dari mengelompokkan keluar kakak, DPT yang 1 kakak, terus kami klik. Kemudian kami mulai membagikan bersama teman-teman 6 orang lagi, 7 dengan saya. Sementara terkait jumlah daftar pemilih di TPS 10 Kelurahan Tigokoto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara mencapai 299 orang pemilih, di mana dalam jumlah itu juga terdapat 2 orang pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB. Dalam pemilu serentak tahun 2024, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Payakumbuh mencapai 102.468 pemilih yang tersebar di 5 kecamatan dan 47 kelurahan. Sementara jumlah tempat pemungutan suara atau TPS mencapai 371 TPS dengan rincian 370 TPS reguler dan 1 TPS khusus di Lapas Kelas 2B Payakumbuh. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Bawaslu Kota Bukit Tinggi memberikan klarifikasi terkait viralnya video relawan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang membagikan sejumlah bahan kampanye di Pasar Bawah dengan anggota pengawas kelurahan yang tidak terima ditegur karena tidak memiliki izin kampanye. Ketua Bawaslu Kota Bukit Tinggi Ruzi Haryadi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan pria yang berada di dalam video merupakan anggota pengawas kelurahan atau desa yang ingin menegur relawan yang membagikan sejumlah bahan kampanye secara baik-baik karena tidak memiliki izin, namun karena adanya kesalahpahaman sehingga berujung adu mulut. Ia menjelaskan penyebaran bahan kampanye merupakan salah satu metode kampanye dan kampanye yang dilakukan di pasar atau komunitas merupakan kampanye tatap muka yang harus memiliki izin surat tanda terima pemberitahuan kampanye dari pihak kepolisian. Hal ini karena kegiatan tersebut melibatkan banyak orang dan perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan oleh pihak kepolisian karena berpotensi konflik di lapangan seperti penolakan dari masyarakat maupun dari calon lainnya. Karena itu Bawaslu menegaskan kepada seluruh peserta kampanye agar menyiapkan surat izin dari kepolisian sebelum berkampanye di Kota Bukit Tinggi agar kampanye berjalan kondusif dan bisa dikawal oleh pihak kepolisian. Salah seorang pengawas kelurahan kita menegur para pihak atau relawan yang melakukan kegiatan. Sebenarnya apa yang terjadi itu adalah barangkali ada miskomunikasi ya, karena pengawas kita sebenarnya menegur secara baik-baik terhadap relawan yang melakukan kegiatan penyebaran bahan kampanye yang berdasarkan keterangan dari pengawas kita tidak memiliki STTP ya, surat tanda terima pemberitahuan kampanye. Ruzi Haryadi membantah tudingan yang menyatakan bahwa Bawaslu tidak netral. Hingga saat ini Bawaslu menegaskan masih bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten 50 Kota mengingatkan partai politik peserta pemilu untuk menertibkan atau membersihkan alat peraga kampanye jelang masa tenang yang akan dimulai tanggal 11 hingga 13 Februari mendatang.
Antisipasi berbagai jenis pelanggaran saat masa tenang pemilu serentak tahun 2024 pada Minggu 11 Februari, KPU Kabupaten 50 Kota mengingatkan seluruh partai politik dan peserta pemilu untuk membersihkan alat peraga kampanye yang terpasang di berbagai tempat yang ada di 13 kecamatan dan 79 nagari di Kabupaten 50 Kota. KPU juga mengirim surat untuk mengingatkan peserta pemilu agar di hari tenang nanti tidak ada kegiatan kampanye terbuka dan kampanye tertutup. Sebab di masa tenang seluruh APK harus dibersihkan. Sosialisasi yang diberikan KPU dapat ditindaklanjuti peserta pemilu sehingga tidak terjadi pelanggaran pemilu. Sementara hari terakhir kampanye pemilu serentak tahun 2024 bagi peserta pemilu 2024 akan berakhir pada Sabtu 10 Februari. Hal tersebut sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Kita sudah menghimbau seluruh partai politik sebelum masa tenang itu seluruh alat peraga yang dipasang kemarin di masa kampanye itu sudah harus ditertibkan dan tidak ada lagi baliho atau spanduk kampanye partai politik di masa tenang, dan itu sudah kami sampaikan tadi di dalam kegiatan rakor kita. KPU juga meminta peserta pemilu dan calon anggota legislatif untuk menutup akun media sosial yang sebelumnya didaftar ke KPU untuk berkampanye. Selain itu, KPU juga mengingatkan para calon yang ikut berkontestasi untuk tidak menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih, sehingga pemilih sesuai hati nurani bukan karena iming-iming atau money politik. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward TVRI Sumatera Barat. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Solo melaksanakan kegiatan tahapan pemilu tahun 2024 dengan mengadakan doa bersama yang bertempat di Masjid Agung Al-Muksinin, Kota Solo. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan warga dan petugas PPS, KPPS, dan PPK sekota Solo. Komisi Pemilihan Umum Kota Solo melaksanakan kegiatan sosialisasi dan doa bersama untuk kelancaran pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari. Doa bersama dilaksanakan di Masjid Agung Al-Muhsini, Kota Solo, di Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah. Menurut Komisioner KPU Kota Solo, pelaksanaan pemilu saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan hal tersebut juga bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Maka dengan momentum tersebut, KPU Kota Solo mengadakan sosialisasi dan doa bersama yang diikuti oleh masyarakat dan seluruh petugas penyelenggara dari KPU Kota Solo, mulai dari tingkat PPK, PPS, hingga KPPS yang ada di Kota Solo. Dengan kegiatan doa bersama, diharapkan pemilu bisa berjalan dengan baik dan berintegritas. Selain itu, para peserta akan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan aturan atau regulasi yang telah ditentukan. Kita melaksanakan sosialisasi dan doa bersama melalui takbir akbar di Kota Solo ini untuk pada pemilu tahun 2024 dan mengundang para pihak atau Forkopimda, pimpinan daerah ini, dan sekaligus kita mengundang penyelenggara mulai dari tingkat KPU Kabupaten Kota sampai kepada PPK, PPS, dan KPPS. Kita undang untuk hadir di sini dalam pencerahan agar peserta kita hari ini mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kota Solo, Serusli Khatib Sulaiman, sangat menyambut positif kegiatan ini dan mengharapkan dalam kegiatan pemilu tercipta suasana yang sejuk, aman, tentram, damai, dan bersatu. Diharapkan hari pemungutan suara nanti seluruh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih dapat menyalurkan hak suara mereka di tempat pemungutan suara sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya tentang membangkitkan tradisi baraki-raki di Tilatang Kambang Agam. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nampak kitik sekali dah, Ambo. Cincin sting-ting dulu ya, ndak? Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru pai. Kini lah pai lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Makasih ya. Sehat yang kini mah.
Dia banyak-banyak mana makan, Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata, diet. Insya Allah, anak ambu lagi asi eksklusif 6 bulan. Benjamin, ambu lagi asi eksklusif juga, Mayen. Sampai kini, imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas, kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi maksudnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Pemilu serentak 2024, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ayo kita nyoblos. Rabu, 14 Februari 2024. Hidupkan demokrasi dengan suaramu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Kita masuk informasi selanjutnya. Masyarakat terus mengangkat tradisi baraki-raki di Tarusan Kamang, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Masyarakat berharap pelestarian budaya dan alam dapat memajukan sektor pariwisata nantinya. Beginilah aktivitas masyarakat Tarusan Kamang, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Pelestarian tradisi baraki-raki sebagai destinasi wisata sekaligus atraksi budaya untuk mensejahterakan masyarakat. Kegiatan menjadi agenda tahunan itu diharapkan membangkitkan kepedulian banyak pihak untuk terus berkunjung ke Tarusan Kamang. Selain memiliki alam yang indah, Tarusan Kamang juga memiliki sejarah perjuangan pahlawan saat terjadinya Perang Balesting atau Perang Pajak masa penjajahan Belanda. Iwan, salah seorang pemuda setempat, mengatakan pihaknya terus membangkitkan destinasi wisata Tarusan Kamang agar berkembang multifungsi kesejahteraan masyarakat. Selain menjaga tradisi baraki-raki dan sejarah perjuangan masa lalu, pengembangan wisata alam dan sejarah dapat menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Ramainya event dan kunjungan diharapkan membuka banyak lapangan usaha ekonomi masyarakat.
Dukungan semua pihak sangat diharapkan sehingga pengembangan potensi wisata alam berbasis sejarah dan budaya Tarusan Kamang semakin lebih baik nantinya. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sempat eksis pada tahun 90-an, objek wisata Gunung Medan yang terletak di Nagari Gunung Medan, Kabupaten Dharmasraya mulai beroperasi dan ramai dikunjungi. Pengunjung bisa menikmati panorama alam dari puncak. Libur panjang kali ini menyebabkan lonjakan kunjungan wisatawan dari Dharmasraya maupun dari Provinsi Riau dan Jambi ke Alinia Park and Resort. Dengan fasilitas yang lengkap, Alinia Park and Resort yang bertempat di Nagari Sitiung, Kabupaten Dharmasraya menjadi pilihan utama bagi para wisatawan. Mulai dari kolam renang, area bermain anak-anak hingga pilihan wahana lainnya tersedia untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Libur panjang kali ini menjadi momen peningkatan perekonomian di sektor pariwisata. Lumayan bagus lah ya, besar dan nyaman, bersih gitu, membawa anak-anak hari ini gitu. Ini dari mana, Bu? Dari SP1. Berapa rombongan tadi? 2 rombongan. Ya alhamdulillah kita dapat tiket gratis dari Alinia ini dan kita bersyukur sekali dan senang sekali bisa datang ke sini bersama rombongan. Ardi, manajer dan pengelola Alinia Park, mengatakan pada libur panjang kali ini menjadi momen meningkatkan perekonomian sektor pariwisata. Untuk kunjungan libur 4 hari ini cukup mulai signifikan, tingkat kunjungan dari lokal maupun di luar. Jadi dampak libur ini mungkin kita manfaatkan untuk selaku penggiat wisata untuk menjual wahana-wahana kita yang ada di sini, bermain di destinasi wisata Alinia Park and Resort, nikmati wahananya karena di sini adalah wisata Alinia Park and Resort terlengkap dan terunik di Sumatera. Diperkirakan kunjungan wisatawan akan melonjak hingga hari Minggu nanti dan dihimbau wisatawan atau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan selama berwisata. Dari Dharmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, guna menjaga keselamatan masyarakat dan keselamatan generasi muda, pengurus masjid di Kabupaten Solo mengimbau waspada aksi tawuran yang saat ini marak terjadi. Akibat maraknya aksi tawuran yang terjadi di wilayah Kota Solo dan Kabupaten Solo, para pengurus masjid melalui Toa Masjid memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya para jamaah untuk waspada terhadap aksi tawuran yang saat ini sering terjadi. Salah satunya Masjid Raya Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Himbauan dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban tawuran. Selain itu, himbauan tersebut dilakukan agar anak remaja ataupun anak muda tidak terlibat ke dalam aksi tawuran yang terjadi. Salah seorang pengurus masjid, Satya Putra, mengatakan aksi tawuran pada malam hari saat ini sangat marak terjadi di Kota Solo. Salah satunya di daerah Kelurahan KTK yang mengakibatkan salah seorang masyarakat mengalami luka berat akibat senjata tajam dan sepeda motor dibakar. Diharapkan dengan adanya himbauan dari masjid dapat mengingatkan masyarakat untuk menjaga keselamatan diri dan menjaga keselamatan anak-anak. Sebenarnya sudah beberapa bulan terakhir itu tawuran itu sudah menjadi rutin setiap hari Sabtu malam Minggu sama hari Minggu. Dan di saat-saat sebelum subuh, terutama dari anak-anak remaja dari Kota Solo masuk ke bawah jauh wilayah Kabupaten Solo, Selayo, Nagari Selayo. Kita juga nggak tahu rencana tawurannya apakah melalui media sosial mereka. Sementara itu, dari informasi yang diterima pihak kepolisian, aksi tawuran sering terjadi pada malam Minggu waktu dini hari. Saat ini pihak kepolisian terus melakukan patroli pada malam hari guna meminimalisir aksi tawuran yang meresahkan masyarakat. Dari Kabupaten Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Rizky Junando Sandi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.